wabarakatuh. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan kultum dengan tema Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang tidak memperhatikan bulan Rodiyaullah Ahnu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendekatkanlah kalian ke mimbar kami. Kami pun mendekat. Ketika beliau menaikin tangga pertama, beliau berkata, amin. Lalu ketika menaikin tangga kedua, beliau juga berkata, amin. Ketika menaiki ke tangga ketiga, beliau juga berkata, amin. Maka ketika beliau selesai berkhutbah, kami berkata, ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengarkan. Ketika engkau naik mimbar, beliau bersabda, sesungguhnya Jibril telah menampakkan diri kepadaku. Lalu dia berkata, ketika aku menaiki tangga pertama mimbar, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan, tetapi ia tidak diampuni. Maka aku berkata, amin. Kemudian ketika aku menaikin tangga kedua, dia berkata, celakalah orang yang mendengarkan namamu disebut, tetapi ia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku berkata, amin. Selanjutnya ketika aku menaikin tangga ketiga, ia berkata, celakalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua, tetapi dia tidak bisa masuk surga sebab orang tuanya. Aku berkata, amin. H.R. Hakim dari kitab At-Targhib. Faidah, di dalam hadis di atas, malaikat Jibril alaihi salam telah mendoakan keburukan bagi kita jenis manusia, dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamini doa tersebut. Malaikat Jibril alaihi salam sebagai malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendoakan keburukan dan beliau mengamininya. Sangat jelas betapa kerasnya doa tersebut. Hanya dengan rahmatnya kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan itu dan terselamat dari doa-doa tersebut. Jika tidak, kehancuran kita tidak diragukan lagi. Di dalam kitab Durul Mansur disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam sendiri yang berkata kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah amin. Maka beliau pun mengamininya. Dari sini dapat kita ketahui dengan jelas betapa pentingnya perkara ini. Orang pertama yang mendapatkan celaka adalah orang yang melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kelalaian, sehingga tidak memperoleh mahrifah di bulan Ramadan. Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah seperti hujan. Namun jika kita menghabiskan bulan ini dengan perbuatan buruk, maka hal itu dapat menyebabkan kita terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak memperoleh mahfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan ini, lalu kapan lagi kita akan mendapatkannya? Sungguh tidak diragukan lagi kebinasaan kita.
cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setelah menunaikan tugas bulan Ramadan, yaitu puasa dan tarawih. Hendaklah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kedua yang mendapatkan celaan adalah orang yang apabila mendengarkan Nabi Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, ia tidak bersalawat untuk beliau. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bersalawat ketika mendengar Nabi Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut adalah wajib. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan ancaman atas kelalaian ini. Sebagian hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang paling kikir dan celaka. Mereka digolongkan sebagai orang yang keras hatinya dan lupa jalan menuju surga, sehingga masuk neraka jahanam. Diriwayatkan juga bahwa ia orang yang buruk amalan agamanya dan tidak akan dapat melihat wajah Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah mewakili riwayat-riwayat seperti ini, memberikan kesimpulan hukum yang lebih ringan dari jahirnya riwayat-riwayat tersebut. Namun siapakah yang dapat mengingkari bahwa sabda-sabda Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah ancaman keras bagi yang tidak mau membaca sholawat ketika nama beliau disebut. Hal itu karena kebaikan Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian besar terhadap umat ini, sehingga tulisan-tulisan maupun ceramah-ceramah tidak mampu melukiskannya. Banyak sekali hak Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mampu ditunaikan oleh umatnya, sehingga orang yang tidak berselawat ketika mendengarkan namanya berhak mendapat ancaman dan peringatan. Sangat besar keutamaan berselawat kepada Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga barang siapa yang tidak berselawat ketika nama beliau disebut adalah bernasib buruk. Apakah ada keutamaan yang lebih besar daripada sholawat? Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa bersolawat satu kali untuk Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 10 rahmat kepadanya, dan para malaikat akan mendoakannya. Dosa-dosanya akan diampuni, derajatnya akan dinaikkan, mendapatkan pahala laksana gunung Uhud, dan ia pasti menerima syafaat pada hari kiamat. Masih banyak balasan lain yang telah dijanjikan, seperti mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari murkanya, selawat dan ketakutan pada hari kiamat, dan dapat melihat tempatnya di surga sebelum matinya. Selain itu, masih banyak janji lainnya yang berhubungan dengan keutamaan berselawat dengan hitungan-hitungan tertentu yang telah disabdakan oleh Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Masih banyak lagi keutamaan membaca selawat. Di antaranya adalah
orang yang membacanya akan diselamatkan dari kesempitan hidup dan kefakiran. Ia akan memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulnya. Ia akan memperoleh pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musuh-musuhnya. Hati akan dibersihkan dan sifat munafik dan karat-karat. Terima kasih atas perhatiannya kultum yang telah kami laksanakan pada puasa hari ke-5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.